Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 3A dan 3B. Insya Allah kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berjumpa lagi dengan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3, yaitu dengan judul Sholat Kewajibanku. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang hikmah sholat. Siswa dapat mempraktekkan sholat sesuai tata caranya. Jadi tujuannya itu adalah siswa dapat mempraktekkan sholat sesuai dengan tata caranya. Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Misalnya, berupa perbuatan yang baik yang tumbuh dalam diri setelah rajin melakukan sholat. Sholat dimaksudkan agar orang yang melakukannya selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap perilakunya setelah sholat selalu didasari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan berbuat sesuka hatinya. Namun dengan sholat, seseorang akan berbuat sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hikmah tersebut: selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin melaksanakan sholat, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, kita ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, C. Disiplin waktu. Orang yang sholat tepat waktu selalu menggunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Yang D. Hidup bersih. Hidup bersih syarat sah sholat harus bersuci. Orang yang sholat hidupnya selalu bersih. Dan yang terakhir, E. Hidup tertib dan teratur. Sholat memiliki rukun yang tertib urutannya. Sholat mengajarkan agar hidup tertib dan teratur. Sikap rendah hati. Dalam sholat setiap orang sama derajatnya, artinya hidup harus rendah hati. G. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Salat diakhiri dengan salam, mendoakan orang di sekitar kita diberi keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang sholat akan terhindar dari sifat gelisah, hatinya tenang dan hidupnya tentram. Dan yang selanjutnya, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Sholat berjamaah akan membina rasa kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Dan yang seterusnya, menjaga diri dari perbuatan dosa. Praktek sholat. Gambar tersebut mempraktekkan tata cara melakukan sholat. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Dan yang kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Dan yang ketiga, meletakkan tangan di atas pusar dan dada. Dan yang keempat, ruku sambil membaca Allahu Akbar. Itu adalah tata cara melakukan sholat baik dan benar. Yang kelima, i'tidal sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Dan yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang ke-10 yaitu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan.
Dan yang kedua, terima kasih dan tetap semangat ya anak-anak semuanya, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalian ingatkan lagi video ini, kalian pelajari dan kalian simak dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.